Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Nur Ihsan dari Teknik Komputer. Di sini saya akan melakukan praktikum Virtual Linux Ubuntu untuk memenuhi nilai mata kuliah Sistem Operasi. Langkah pertama yaitu menjalankan Ubuntu-nya terlebih dahulu. Kita klik Start. Di sini saya akan melakukan praktikum mengikuti PPT yang ada di samping ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik Ubuntu-nya. Kemudian kita masukkan password, yaitu Ubuntu. Klik Sign In. Kita tunggu. Nah, untuk melakukan eksekusi programnya, kita perlu masuk ke terminal. Caranya, klik icon titik 3 ini, yaitu Show Application. Kemudian cari terminal. Nah, yang ini ya, kita klik. Setelah itu, kita masukkan perintah yang diinginkan. Nah, langkah perintah pertama saya yang akan kita eksekusi yaitu perintah ls berdasarkan perintah yang berada di PowerPoint ini. Kita coba klik ls. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini perintah ls ini yaitu berfungsi untuk mencantumkan file dan direktori yang terdapat dalam direktori kerja Anda saat ini. Dalam contoh ini, tidak ada opsi atau argumen yang akan digunakan. Nah, yang berada di sini itu yaitu file dan direktori yang terdapat di direktori kerja Anda saat ini. Untuk membuktikannya, kita klik Files. Nah, ini adalah file dan direktori kerja saya saat ini. Di sini ada bin, desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Perintah kedua yaitu ada ls-l. Perintah ls digunakan untuk membuat daftar informasi tentang direktori dan file dan secara default menampilkan informasi untuk direktori saat ini. Gunakan opsi strip L untuk menampilkan informasi ini dalam format panjang yang memberikan informasi tambahan tentang file yang terletak di direktori kerja saat ini. Kita coba ls strip L. Klik enter. Nah, ini adalah informasi tambahannya. Ubuntu 4096 Januari tanggal 1 jam 1 siang. Dan di sini perintah ketiga yaitu ls strip L /tmp. Argumen juga dapat ditambahkan ke perintah. Menambahkan lokasi direktori tertentu ke perintah ls akan mencantumkan informasi untuk direktori itu. Gunakan argumen /tmp untuk menampilkan informasi rinci tentang file di direktori /tmp. Kita coba ketikkan ls. Ketikkan ls strip L kemudian /tmp. Nah, ini adalah hasilnya. Jika hasilnya sama seperti gambar yang berada di PPT ini, maka
kita sukses mengeksekusi perintah ini. Perintah selanjutnya yaitu ada UMI. Perintah berikut akan menampilkan informasi yang sama yang Anda lihat di bagian pertama prompt. Pastikan Anda telah memilih atau mengklik jendela terminal terlebih dahulu dan kemudian ketik perintah berikut diikuti dengan tombol Enter. Kita coba ketikan, yaitu UMI. Kita klik Enter. Nah, ini tandanya berhasil karena outputnya sama dengan output yang berada di gambar ini. Perintah ke-6, yaitu ada uname, uname strip n, dan uname double strip no dname. Perintah selanjutnya digunakan untuk menampilkan informasi tentang sistem saat ini. Untuk dapat melihat nama kernel yang Anda gunakan, ketik perintah berikut ke terminal. Kita coba ketikan, yaitu uname, klik Enter. Kemudian ketikkan lagi uname strip n, ketikkan lagi uname double strip no dname. Nah, karena hasilnya sama dengan yang berada di gambar di PowerPoint ini, maka kita bisa katakan bahwa perintahnya telah berhasil dieksekusi. Nah, di langkah selanjutnya, yaitu ada PWD. Perintah PWD digunakan untuk menampilkan direktori lokasi atau kerja Anda saat ini. Ketikkan perintah berikut untuk menampilkan direktori kerja. Kita ketikkan PWD. Kemudian klik Enter. Nah, dan ini adalah hasilnya. Lokasi kerja saat ini berada di home, kemudian masuk ke direktori Ubuntu. Seperti itu. Nah, di langkah selanjutnya, terdapat perintah tanggal. Perintah tanggal akan mencetak waktu dan tanggal pada sistem. Perintah yang jelas membersihkan layar. Output Anda harus serupa dengan berikut ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Hasilnya. Selanjutnya, jika kita ingin membatas atau ingin melihat jumlah perintah dalam jumlah yang tertentu, maka kita bisa menggunakan history 5. History 5 ini digunakan jika kita ingin melihat perintah-perintah yang telah kita gunakan sebelumnya sebanyak 5 buah. Seperti pengertiannya, untuk melihat jumlah perintah yang terbatas, perintah history dapat menggunakan ANOKA sebagai parameter untuk menampilkan entry terbaru sebanyak itu. Ketik perintah berikut untuk menampilkan 5 perintah terakhir dari riwayat Anda. Kita coba ketikkan history, ketikkan berapa riwayat terakhir yang akan kita tampilkan. Misalkan di sini 5. Nah, ini adalah 5 perintah terakhir yang telah kita ketikkan tadi. Seperti itu. Selanjutnya, ada perintah tanda seru 9, yaitu digunakan untuk menjalankan perintah lagi, ketik tanda seru dan nomor daftar riwayat. Misalnya, untuk menjalankan perintah ke-9 dalam daftar riwayat Anda akan menjalankan perintah berikut. Kita coba ketikkan 5 ya. Karena di sini saya akan mencoba menjalankan perintah ke-5. Di sini terdapat kesalahan. Kita coba mengikuti perintah yang berada di gambar ini, yaitu tanda seru 9. Kita klik Enter. Nah,
Hasilnya sama dengan yang berada di gambar di PowerPoint. Selanjutnya, ada perintah echo hello student. Perintah echo dapat digunakan untuk mencetak teks dan nilai variabel, dan untuk menunjukkan bagaimana lingkungan sel memperluas karakter meta. Lebih lanjut tentang meta karakter nanti di lab ini. Kita ketik perintah berikut untuk mengeluarkan teks literal. Kita coba echo hello student. Nah, hasilnya akan muncul hello student. Seperti yang berada di gambar di PowerPoint ini. Artinya itu telah sukses kita lakukan. Selanjutnya ada perintah echo his size. Variabel lingkungan tersedia di seluruh sistem. Sistem secara otomatis membuat ulang variabel lingkungan saat sel baru dibuka. Contohnya termasuk variabel path, home, dan his size. Variabel his size menentukan berapa banyak perintah sebelumnya yang harus disimpan dalam daftar riwayat. Pada contoh, di bawah ini perintah akan menampilkan nilai variabel his size. Kita coba ketikkan dengan huruf besar. His size. Kita ketikkan his size, kemudian kita klik enter. Di sini terdapat kesalahan, dan saya juga kurang mengerti mengapa ini bisa terjadi sebuah kesalahan. Kita skip saja. Kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ada echo path. Variabel path ditampilkan dengan menempatkan karakter $ di depan nama variabel. Variabel ini digunakan untuk menemukan lokasi perintah. Setiap direktori yang tercantum di atas dicari saat Anda menjalankan perintah. Misalnya, jika Anda mencoba menjalankan perintah tanggal, sel pertama-tama akan mencari perintah di direktori home, masuk ke SYS admin, masuk ke direktori bin, dan kemudian di direktori USR, masuk lagi ke lokal, masuk lagi ke SBin, dan seterusnya. Setelah perintah tanggal ditemukan, sel akan menjalankannya. Kita coba echo path, echo $path. Kemudian kita klik enter. Nah, inilah hasilnya. Sama seperti yang berada di gambar di PowerPoint ini. Langkah selanjutnya, yaitu ada perintah which date. Gunakan perintah yang mana untuk menentukan apakah ada file yang dapat dieksekusi. Dalam hal ini bernama tanggal yang terletak di dalam direktori yang terdaftar di nilai path. Kita coba which date. Nah, inilah hasilnya. Perintah tanggal ini berada di directory bin, kemudian masuk lagi di directory date. Selanjutnya, ada perintah type cd. Salah satu cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu perintah adalah dengan melihat dari mana asalnya. Perintah type dapat digunakan untuk menentukan informasi tentang jenis perintah. Kita coba type cd. Nah, hasilnya atau outputnya sama dengan yang berada di PowerPoint ini, maka kita katakan bahwa perintah ini telah berhasil kita eksekusi. Selanjutnya, yaitu ada type ls. Perintah eksternal disimpan dalam file yang dicari oleh sel. Jika pengguna mengetik perintah ls, maka sel mencari melalui direktori yang terdaftar di variabel path untuk mencoba menemukan file bernama ls yang dapat dijalankan. Kita coba ketikkan type ls.
Hasilnya sama ya, seperti yang berada di gambar PowerPoint ini. Maka kita katakan bahwa ini telah berhasil kita lakukan. Perintah selanjutnya yaitu ada alias. Alias dapat digunakan untuk memetakan perintah yang lebih panjang ke urutan kunci yang lebih pendek. Ketika sel melihat sebuah alias sedang dieksekusi, itu menggantikan urutan yang lebih panjang sebelum melanjutkan untuk menafsirkan perintah. Untuk menentukan alias, apa yang disetel pada sel saat ini, gunakan perintah alias. Kita ketikkan alias. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ada type v, kemudian ada cd/bin, kemudian ada types vlc, kemudian juga ada lagi perintah cd. Jenis perintah terakhir adalah program yang dapat dieksekusi. Perintah ini memanggil program yang diinstal pada sistem yang melakukan tugas tertentu. Ketika pengguna mengetik perintah v, sel menggunakan file path untuk mencari dan menjalankan program. Program seperti v tersedia di hampir semua distribusi Linux. Program lain seperti VLC atau media player open source yang sering digunakan pada desktop Linux diinstal oleh pengguna atau administrator untuk tujuan tertentu dan tidak akan terdaftar di path kecuali mereka telah diinstal secara terpisah. Kita coba type v. Setelah itu kita masukkan perintah cd/bin. Klik enter lagi. Kemudian kita ketikkan type lc. Di sini terdapat output bahwa VLC tidak ditemukan. Kemudian kita klik lagi cd. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya ada perintah echo today is dead. Jalankan perintah berikut untuk menggunakan tanda kutip balik ditemukan di bawah karakter pada beberapa keyboard. Untuk menjalankan perintah, tanggal dalam baris perintah echo. Kita coba ketikkan echo today is dead. Kita klik enter. Di sini ada keterangan today is dead. Saya tidak tahu kenapa berbeda dengan yang berada di PowerPoint ini. Kita skip saja, lanjut ke perintah berikutnya. Di sini ada perintah echo today is dalam kurung dead, dan di sini ada keterangan today is Friday Desember dan tanggal 4 di jam sekian. Anda juga dapat menyampaikan $ sebelum perintah dan setelah perintah untuk menyelesaikan penggantian perintah. Kita coba echo today is $ dalam kurung dead. Kita akan klik enter. Nah, di sini hasilnya sama seperti yang berada di gambar PowerPoint ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini ada perintah echo this is the commanded. This dan outputnya yaitu this is the commanded. Jika Anda tidak ingin backward digunakan untuk menjalankan perintah, letakkan tanda kutip tunggal di sekitarnya. Jalankan yang berikut ini. Kita coba echo this is the command. Kita klik enter. Nah, ini adalah hasilnya. This is the commanded. Di sini kita akan mencoba membetulkan perintah echo today is dead. Kita akan mencoba perintah
berikut ini, kita coba kembali untuk mengeksekusinya. Di sini saya sedikit mengetahuinya mengapa perintah ini tidak dapat kita jalankan sesuai PPT yang ini. Nah, yang ini. Kita akan mencoba kembali menjalankan program ini supaya mendapatkan output yang sama sesuai yang berada di gambar ini. Kita coba echo today is dead. Nah, seperti ini. Kesalahannya yaitu berada di kutipnya ya. Tanda kutipnya di sini berbeda. Sangat terlihat. Nah, di sini saya memperbaikinya dengan menambahkan kutip yang berada di bawah tombol S. Seperti itu. Kita coba klik enter. Nah, inilah hasilnya. Sama sesuai dengan yang berada di gambar seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita juga harus memperhatikan bahwa Anda juga dapat menempatkan karakter garis miring terbalik di depan setiap karakter kutipan mundur. Jalankan print yang berikut ini. Kita coba jalankan. Echo this is the command that. Kita klik enter. Nah, inilah hasilnya. Sama seperti yang berada di gambar. Nah, kita coba di langkah selanjutnya. Ada perintah echo this is the command that. Di sini terdapat perbedaan dengan yang tadi, bahwa sebelum kutip 1, kita harus menambahkan kutip 2. Seperti yang berada di gambar. Karakter kutipan ganda tidak berpengaruh pada karakter kutipan belakang. Shell masih akan menggunakan sebagai substitusi perintah. Jalankan yang berikut ini untuk melihat demonstrasi. Kita coba. Echo this is the command. Jangan lupa kutip 2. Tambahkan lagi kutip 1. That. Tutup dengan kutip 1 dan kutip 2. Kita klik enter. Nah, di sini outputnya sama sesuai dengan yang berada di gambar ini. Lanjut ke perintah berikutnya. Di sini ada echo D bintang, kemudian echo kutip 2 D bintang, kemudian ditutup dengan kutip 2 lagi. Karakter kutip ganda akan berpengaruh pada karakter wildcard. Nonaktifkan arti khususnya. Jalankan yang berikut ini. Kita coba untuk menjalankan ya. Ketikkan echo D bintang, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi echo kutip 2 D bintang, kemudian tutup lagi dengan kutip 2. Nah, hasilnya sama ya, seperti yang berada di gambar. Itu artinya kita telah sukses menjalankan perintah ini. Selanjutnya, ada perintah echo hello, titik koma, echo linux, titik koma, kemudian ada echo student. Dan ini adalah outputnya, yaitu hello linux student. Jalankan 3 perintah berikut bersama-sama, dipisahkan oleh titik koma. Maka di sini terdapat 3 perintah. Yang pertama perintahnya yaitu echo hello, yang kedua echo linux, yang ketiga echo student. Kita coba jalankan. Kemudian kita klik enter. Nah, sini sama ya, seperti yang berada di gambar. Next. Perintah berikutnya yaitu ada false, echo not, echo kondisional. Sekarang letakkan 3 perintah bersama-sama dipisahkan oleh titik koma, di mana perintah pertama dijalankan dengan hasil gagal. Kita coba false, echo not, echo kondisional. Jika sudah, klik enter, maka hasilnya akan mengeksekusi mulai dari perintah kedua ya. Kemudian lanjut ke perintah ketiga.
Di sini perintah pertama tidak dieksekusi. Seperti itu. Lanjut ke perintah berikutnya. Itu ada echo start, double N, echo going, double N, echo gone. Selanjutnya gunakan logika double N untuk memisahkan perintah. Kita coba echo start, double N, echo going, double N lagi, echo gone. Kemudian kita klik enter. Nah, ini hasilnya sama ya, seperti yang berada di gambar. Itu artinya kita telah berhasil. Nah, di sini ada perintah echo success, double N false, double N echo by success. Gunakan logika N dengan perintah yang gagal seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Maksudnya yang berada di gambar ini. Kemudian kita coba lagi. Echo success. Kemudian false. Kemudian echo by. Setelah itu kita klik enter. Nah, hasilnya sama seperti yang berada di gambar. Kita next lagi. Nah, ini adalah perintah terakhirnya. Di sini ada false, kemudian double garis lurusnya, ada juga echo file or. Kemudian di perintah yang selanjutnya ada true dipisah oleh garis lurus, double garis lurus, kemudian ada echo nothing to see here. Karakter atau, maksudnya double garis lurus ini bisa dikatakan karakter atau, yang memisahkan perintah berikut menunjukkan bagaimana kegagalan sebelum pernyataan, atau menyebabkan perintah setelahnya dijalankan. Namun, pernyataan pertama yang berhasil menyebabkan perintah tidak dijalankan. Kita coba, false, atau echo file or. Klik enter, kemudian ketikkan lagi true atau echo nothing to see here. Dan klik lagi enter. Nah, ini tandanya kita telah berhasil menjalankan perintah ini. Karena outputnya pun sama, seperti yang berada di gambar di PowerPoint ini. Nah, cukup sekian praktikum yang telah saya jalankan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah. Dan maaf juga apabila penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran atau masukan, saya terima dengan lapang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.